Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa terus melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lalui, dan kita bisa melanjutkan pada pertemuan kali ini. Dan sebagaimana yang diketahui bersama bahwasanya kita telah membahas mengenai hukum-hukum yang lalu, hukum-hukum sebelumnya, dan pada saat ini kita masih di bab yang sama, yaitu hukum pertemuan dua huruf atau al-harfani al-multaqiyani, yaitu perjumpaan atau pertemuan dua huruf. Nah, di mana pembahasan mengenai ini kita sudah membahas sebelumnya juga pada sesi yang pertama, ya pada yang kedua, dan sekarang yang ketiga. Di mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai hukum yang pertama, yaitu yang dimana pertemuan dua huruf itu terdapat beberapa hukum, ya, yang dimana kita mengambil 3 saja. Hakikatnya ada 4, namun kita ambil 3 yang ma'ruf, yang memang kita sudah ketahui. Di mana yang lalu kita sudah membahas yaitu mengenai mutamathilain. Ya, kalau kita biasa dengar itu adalah idgham mutamathilain. Di mana idgham mutamathilain, kita meroja sebentar, adalah in fis sifati wal makharij ittafaqa harfani fal mithlani fihima ahaqa. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya manzumahnya, yaitu Matnu At-Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan di situ bahwasanya apa yang dimaksud dengan mutamathilain, beliau mengatakan jika fis sifati wal makharij ittafaqa, sifat dan makhrajnya itu sama, ya, fal mithlani fihi ma ahaq, maka kondisi hukum tersebut, yaitu pertemuan dua huruf yang secara makhraj dan sifatnya sama, maka ini disebut dengan mutamathilain. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, ya, pembahasan sebelumnya, yaitu hukum yang kedua pada hukum pertemuan dua huruf. Apa itu? Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam manzumahnya. Beliau mengatakan, wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain atau mutqaribain. Beliau mengatakan bahwasanya hukum yang kedua dari hukum pertemuan dua huruf yaitu adalah mutaqaribain atau mutaqaribani. Ya, kita sebut saja mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala dan manzumahnya Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wa iyakuna makhrajan taqaraba, ay makhrajhu taqaraba, qarib. Ya, kalau bahasa kita tuh karib, ya. Karib itu kan teman dekat gitu, ya. Maksudnya adalah wa iyakuna makhrajan taqaraba. Maksudnya adalah apabila ada pertemuan dua huruf, dilihat dari sisi makhrajnya itu berdekatan. Mirip, ya. Betul. Kalau mutamathilain kan makhrajnya sama. Tapi kalau mutaqaribain bukan sama, melainkan berdekatan. Jadi ini perbedaan antara hukum sebelumnya dengan hukum ini. Mutaqaribain dengan mutamathilain. Mutamathilain secara makhraj sama. Adapun mutaqaribain berdekatan. Kemudian apa? Wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Dan kalau dari sisi sifatnya ikhtalafa, yakni fi sifat mukhtalif. Beda, ya. Di sifatnya beda. Artinya mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang mana secara makhrajnya ini dua huruf ini berdekatan. Dan secara sifat itu berbeda. Itu. Kalau mutamathilain kan sifat dan makhraj sama semuanya.
Nah, makanya saya katakan, terkadang ada yang bertanya kepada kami gitu ya, mengenai buku apa yang harus kita pelajari untuk pemula mempelajari tajwid, apakah Tuhfatul Atfal atau Jazari. Maka hakikatnya, menurut sependek pengetahuan kami, hendaklah untuk mempelajari makhraj dan sifat terlebih dahulu. Karena kalau kita membahas secara langsung matan Tuhfatul Atfal, itu nanti kan akan dibahas juga mengenai pertemuan dua huruf ini. Yang dimana pertemuan dua huruf ini kita memerlukan pengetahuan tentang makhraj dan sifat. Ya kan? Sedangkan dalam matan Tuhfa itu sendiri tidak dijelaskan mengenai bab makhraj dan sifat. Maka hakikatnya hendaklah untuk mempelajari lebih dahulu dalam pemula ya, dalam ilmu tajwid adalah mengenai makhraj, sifat, kemudian tafkhim dan tarqiq. Baru kemudian beralih ke buku atau matan. Matan Tuhfa, kemudian mungkin Jazari, kemudian As-Salsabila Syafi, atau kemudian Tuhfatul Samanudiyah. Itu. Jadi itulah urutan-urutan harus kita ketahui bersama. Makanya kalau ada yang mengatakan langsung Tuhfa saja. Kalau langsung Tuhfa saja, bagaimana kita ingin mengetahui makhraj dan sifat? Disebabkan karena dalam matan tersebut tidak dijelaskan. Maka hendaklah mempelajari makhraj dan sifat terlebih dahulu, agar nanti ketika belajar dalam matan Tuhfa, masuk dari pembahasan pertemuan dua huruf ini kita udah tahu. Karena pertemuan dua huruf ini kan kita tadi membahas mengenai makhraj dan sifat. Tadi disebutkan mutaqaribain adalah makhrajnya berdekatan. Nah, kalau kita belum belajar bingung apa ya hurufnya ya. Nah, itu dia makanya saya katakan untuk pemula bukan langsung kitab. Melainkan ambil comot dua bab dulu, yaitu makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat itu di Tuhfa nggak dijelaskan, tapi di Jazari, kemudian Salsabila Syafi, ya. Nah, kemudian baru di Tuhfatul Atfal. Jadi, di antara contoh di dalam Al-Quran yang masuk kategori mutaqaribain, nggak usah jauh-jauh ya, huruf lam dan huruf ro. Lam itu kan berada di ujung lidah. Lam itu, ro itu, sebentar, ro dulu. Ro itu berada di ujung lidah. Adapun lam berada di tepi ujung lidah. Jadi kalau ro itu di sini ujung lidah, lam itu di samping sininya. Ya, artinya adalah antara lam dengan ro ini secara makhraj berdekatan. Ya. Kemudian sehingga ketika ada huruf lam ketemu huruf ro, biasa dalam Al-Qur'an itu pasti di huruf ro-nya itu langsung ada tasydidnya. Contohnya qur rabbi. Secara tulisan itu tulisannya qul rabbi. Akan tapi karena di sini dihukumi idgham. Idgham itu artinya memasukkan huruf pertama fi harfi tsani di dalam huruf yang kedua, sehingga lamnya tidak jelas dan dimasukkan secara sempurna. Makanya huruf yang kedua yaitu huruf ro-nya dalam mushaf Madinah khususnya itu pasti ada tasydidnya, yang menandakan bahwa kita memasukkan ke huruf yang kedua itu secara sempurna. Sehingga suara lam tidak ada, hilang. Itulah mengapa di dalam mushaf Madinah itu huruf yang kedua pada idgham kalau ada tasydidnya itu menandakan bahwa kita memasukkan huruf kedua secara sempurna, sehingga tanpa meninggalkan jejak huruf yang pertama. Nah itu, karena ada lagi idgham nanti, contohnya mungkin nun matiyah idgham bi gunnah, itu ada huruf yang keduanya tidak ada tasydid. Itu menandakan bahwa huruf yang pertamanya masih ada sifat-sifat yang tertinggal yang harus kita jelaskan. Tidak masuk sempurna. Itu diantaranya tadi ke huruf lam ketemu huruf bertemu dengan huruf ro. Kemudian yang ini nampak sekali ya, yang ini mungkin kita paham sekali. Kita tahu bahwa makhrijul huruf itu kan ada 5 ya. Ada yang keluar dari al-jawf, kemudian dari al-halqu tenggorokan, kemudian ada al-lisan yaitu lidah, asy-syafatan 2 bibir, kemudian al-khayshum hidung. Salah satu huruf yang masuk dalam kategori idgham mutaqaribain ini adalah huruf yang keluar dari lidah, yaitu dari pangkal. Yang dari pangkal lidah itu kan ada huruf qaf sama huruf kaf. Qaf sama kaf ini sama-sama keluar dari pangkal lidah. Hanya saja qaf itu jauh lebih ke dalam. Adapun qaf itu agak ke dalam, kaf itu agak ke depan. Nah, itu artinya dua huruf ini berdekatan ya. Kalau kita katakan bertetanggaan. Betul, dekat gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan makhraj yang berdekatan. Karena ada huruf yang dia itu makhrajnya sama.
Seperti contohnya huruf to, dal dan ta, jim, shin dan ya. Nah, itu kan makhrajnya sama. Adapun qaf dan kaf ini tidak sama. Dia ini makhrajnya berdekatan. Berdekatan, tapi betul, tidak bisa bersatu ya. Ya, kemudian di antara contoh di dalam Al-Qur'an, contoh qaf ketemu kaf. Berarti kan kalau melihat dari sisi makhraj ini kan ini masuk kategori mutaqaribain ya. Artinya berdekatan ya, nggak sama makhrajnya. Jelas kalau sifat pasti berbeda. Qaf tebal, kaf tipis. Qaf jahar, kaf hamas. Nah, ini otomatis masuk di kategori pada pembahasan kita pertemuan kali ini, yaitu mutaqaribain. Gitu. Jadi mutaqaribain itu makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Itu mutaqaribain. Contohnya mungkin pemirsa bisa melihat di dalam surah Al-Mursalat, tepatnya pada juz 29, sebelum surat An-Naba, ya, ayat ke-20. Mungkin pemirsa bisa melihat langsung ya, agar kita bisa langsung buktikan benar nggak sih gitu ya. Kita buktikan di situ mengenai hukum idgham mutaqaribain. Nah, kalau kita melihat di dalam mushaf Madinah, di dalam surah Al-Mursalat ayat 20, juz 29, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqkum mimma immahin. Lihat di situ. Nah, perhatikan di situ kalau kita melihat. Nah, sebentar. Kalau kita melihat dari sisi mushaf Madinah, kalau kita lihat mushaf Madinah di huruf yang keduanya, itu ada tasydid nggak? Ada tasydid tidak? Ada. Huruf kaf berarti ya? Ada tasydidnya tidak? Ada. Kalau kita tadi sebagaimana pembahasan saya sebelumnya, kalau misalkan ada dua perjumpaan huruf keduanya tasydid, otomatis huruf yang pertama itu harus jelas nggak? Harus jelas. Yang pertama hilang. Betul sekali. Otomatis. Nah, itu kan pendapat yang tadi saya jelaskan. Nah, cuman untuk ayat ini pengecualian. Pengecualian mengapa? Sebab seperti ini. Memang betul idgham itu maknanya adalah memasukkan huruf pertama pada huruf kedua, kan seperti itu ya. Akan tetapi bila huruf yang pertama ini adalah huruf yang tebal, nah ini pengecualian. Kalau dua huruf ini berjumpa dan ternyata huruf pertamanya tebal, huruf keduanya tipis, maka idgham yang tadi seharusnya sempurna langsung masuk yang kedua itu tidak sempurna. Dikarenakan kita harus tetap menjelaskan ketebalan pada huruf yang pertama. Oh gitu ya. Ini pengecualian untuk huruf yang tebal. Sebaliknya, kalau misalkan huruf yang pertama tipis, kedua tebal, ya tipisnya ya langsung masuk aja huruf yang ketebalnya gitu loh. Cuma kalau huruf yang tebal dulu baru tipis, maka ketebalan ini masih ada. Namun pada ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa di sini dimasukkan dengan idgham kamil. Arti kamil tadi apa? Sempurna langsung masuk ke kafnya. Jadi kafnya nggak usah dibaca, maksudnya sempurna. Itu pendapat pertama. Itu pendapat yang pertama. Jadi kita baca alam nakhluqkum langsung ke ka. Nakhluqkum itu. Adapun pendapat yang kedua itu tetap menebalkan huruf kafnya, tebalnya saja. Alam nakhluqkum lukum bukan tapi lukum. Memang agak sulit. Ada tebalnya. Itu nah makanya pendapat yang pertama yang mengatakan langsung masuk ke kaf tanpa menjelaskan sisi tebal qafnya itu dikarenakan dilihat dari sisi penulisan dalam Al-Qur'an. Dikarenakan huruf kafnya ada tasydid. Itu pendapat yang pertama. Ya, itu pendapat pertama karena ada tasydidnya, di mana dalam hukum tajwid ini namanya idgham kamil. Memasukkan secara sempurna dan meninggalkan jejak huruf pertama. Pendapat yang kedua, kenapa qafnya masih tebal? Ya karena itu tadi. Jika ada huruf yang dua bertemu, huruf pertama itu tebal, huruf kedua itu tipis, maka ketebalan ini tetap ada pada sifatnya. Seperti itu. Jadi, silahkan mangga. Mau ada madhab yang langsung ke kaf, mungkin ada madhab yang menjelaskan ketebalan qaf dulu, silahkan. Nggak ada madhab yang ketiga.
Oke. Cuman ada dua mazhab di sini ya. Jadi Ya. yang paling gampang yang mana Ustaz? Paling gampang ke kaf langsung. Pertanyaannya bukan yang paling kuat ya. Pendapat mana yang paling kuat enggak ya, tapi yang paling gampang. Paling gampang biar aman gitu ya. Iya. Ya paling mudah ya paling pertama. yang pertama yaitu masuk ke Iya. kaf langsung. Nggak Dalam perlu bentuk. ribet-ribet ke menebalkan kofnya. Memang untuk ini agak sulit. Beda dengan contoh ini agak sedikit bocoran ya. Harusnya yang saya sebutkan nanti masuknya mutajanisen. Jadi mutajanisen itu adalah pertemuan dua huruf yang secara makhraj itu sama, sifatnya berbeda. Contohnya basauta. Nah, itu kan ada tok mati ketemu ta. Tebal ya toknya. Tetap ketebal. Nah, kalau ini kan jelas maksudnya dalam artian toknya gampang baca tebalnya. Iya. Tapi kalau kof ini agak sulit. Susah ya. Susah, Iya. betul. Nah, kalau basauta itu masuknya mutajanisen. Mutajanisen. Mutajanisen karena mutajanisen. sebab apa tok sama ta itu makhrajnya sama. Oke. Kalau kof dan kaf berdekatan. Nah, ini sedikit bocoran aja harusnya buat nanti pertemuan berikutnya. pertemuan berikutnya, tapi nggak Betul. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi itu ya. Jadi apabila mungkin di antara pemirsa, mungkin kita di sini ada yang ditanya bagaimana cara membaca Al-Mursalat ayat yang ke-20 ini, maka ada dua pendapat. Mangga silakan pendapat yang mana bisa dipilih. Boleh kita langsung masuk ke kafnya, boleh kita juga tetap menebalkan huruf qafnya. Jadi tebalnya aja ya, jangan dipantulkan. Tebalnya saja. Karena yang menjadi sebab kenapa dia itu tetap ada sifatnya karena ketebalannya, bukan yang lainnya. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Dan ini sebagaimana yang dikatakan tadi kan ada dua pendapat ya. Iya. Cuman ada perkataan dari Syekh Ibrahim As-Samannudi ya, beliau pengarang kitab Tuhfatus Samannudi ya. Beliau rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya La'aliyal Bayan ya. Beliau mengatakan waqafu nakhluqukum bikafihi dughim ma' wasfi ulwin wal asahu an yatim. Beliau mengatakan bahwasanya huruf qaf pada kata nakhluqukum tadi ya, itu kan qaf masuk ke kaf ya, disertai dengan sifat istilah qafnya yang paling sahih adalah menyempurnakannya. Kurangkan huruf. Tebalnya qaf. Oke. Ini yang paling kuat. Oke. Ya itu, jadi diidghamkan ke dalam huruf kaf disertai dengan menyisakan sifat isti'la. Kan qaf kan isti'la. Iya. Nah, yang paling sahih adalah menyempurnakannya. Nah, itulah. Intinya adalah ya walau alam. Ini kembali kepada di mana kita belajar. Mungkin ada di antara guru kita yang udah nggak apa-apa masuk ke kaf, namun mungkin ada yang iktidal, dia itu pertengahan, artinya mangga bisa memilih di antara dua pendapat tadi. Yang intinya masing-masing memiliki dalil. Kayak tadi saya katakan, yang mungkin mereka masuk ke kaf langsung disebabkan karena huruf kafnya ada tasydid. Yang ini menandakan idgham kamil, idgham yang harus dimasukkan secara sempurna. Adapun kenapa qafnya itu ada yang pendapat harus dijelaskan karena sisi tebalnya itu. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan semuanya mengenai bacaan nakhluqukum ini. Ada contoh lain nggak sih Ustaz, dari idgham mutaqarribain ini selain tadi huruf apa qaf dan kaf, ada Lam dan ro. lam dan ro. Lam dan ro juga qurrabbi. Qurrabi. Intinya makhrajnya itu berdekatan. Oke. Makhrajnya berdekatan, kemudian sifatnya berbeda. Itu makanya kalau kita udah seperti itu berarti intinya adalah kita harus paham dulu pembahasan makhraj dan sifat. Makanya kalau biasa saya itu kasih PR, coba cari dalam Al-Quran minimal 3 agar saya paham bahwa siapa yang paham dan siapa yang tidak. Kalau yang belum paham, ayo kita belajar bareng-bareng, kan seperti itu. Kita ulas lagi agar sampai paham. Nah, seperti itu. Jadi inilah kita membahas mengenai hukum pertemuan dua huruf, yaitu hukum yang kedua tepatnya, di mana kita membahas mengenai idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain kata Syekh Sulaiman adalah wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribain, yaitu apa? Yakuna makhrajan taqaraba, yaitu dari sisi makhrajnya berdekatan dan dari sisi sifatnya berbeda. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya untuk terus menjelaskan mengenai hukum-hukum dalam Al-Quran. Barakallahu fiikum.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan membahas dulu tahsin kita, di mana kita sudah sampai dalam surah Al-Alaq, tepatnya pada ayat yang 15 pada pertemuan yang lalu. Insyaallah pada pertemuan kali ini ayat 16, lihat di situ, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, perhatikan di situ. Di situ ada ikhfa. Nasiyatin ka. Nah, tak marbutoh di situ. Tak marbutoh ya. Jadi tanwin ya. Di situ tak marbutohnya dalam kondisi tanwin. Perlu diperhatikan bersama perbedaan antara tanwin dengan nun mati adalah nun mati ini mau ketika berhenti, mau ketika lanjut, nunnya tetap jelas. Tapi kalau tanwin itu dia hanya bisa kebaca kalau dibaca lanjut. Sebab kalau kita berhenti kan jadi nasiyah. Akan tapi kalau ketika lanjut maka akan jelas tanwinnya. Nah, lihat di situ ada hukum ikhfa di mana tanwin di situ kasratain bertemu kaf. Perhatikan ikhfanya, jangan sampai kita baca ikhfa di situ sama dengan ikhfa pada umumnya. Contoh seperti ini. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, hati-hati, jangan nasiyatin. Itu salah atau benar? Ya, salah ya. Salah. Harusnya itu langsung nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, perhatikan. Berikutnya adalah kadhibatin. Ada lagi nih tamarbutoh yang dia juga tanwin yaitu kasratain ketemu kha. Bedanya kalau sebelumnya itu adalah ikhfa, maka ini adalah izhar halqi. Ya, yaitu tanwin n-nya itu harus jelas. Ya, karena namanya izhar ya berarti jelas. Maksudnya apa? Menjelaskan bacaan tanwinnya. Kemudian khati. Hati-hati dalam membaca huruf to ketika kasrah. Sebab khawatirnya kita ini membaca seakan-akan seperti huruf ta. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Harusnya kan khati'ah. Nah, hati-hati. Ti dengan ti beda, dengan ti beda. Ya, jadi dua huruf yang berbeda, hati-hati. To dan ta ini makhrajnya sama. Cuman sifatnya berbeda. Makanya tadi kan mutajanisain kan to ketemu ta, basaut kan gitu kan. Nah, jadi hati-hati di situ ya pemirsa untuk membaca huruf to-nya. Dan meskipun dia kasroh harus tebal ya. Tebal karena itbaq dia. Kan tebal itu kan ada istilah, ada itbaq. Itbaq ini walaupun kondisi kasroh tebalnya ini masih jelas sekali gitu loh. Nah, kemudian berikutnya hamzah. Setelah to itu ada hamzah. Ini sering terjadi ini adalah merubahnya jadi ain. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, hati-hati, itu bukan ain, itu hamzah. Hati-hati kalau kita merubahnya dan kita oh ya ini pakai ain kayaknya nih. Nah, hati-hati, ini bisa merubah makna. Makanya hendaklah kita dalam menghafal atau membaca dilihat terlebih dahulu mushafnya agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Berikutnya falyad'u nadiyah. Berikutnya lam. Di situ ada lam mati, di mana pada posisinya dia itu berada di tengah, ya. Maka kita harus menjelaskan aliran sifat tawasud pada lamnya. Falyad'u nadiyah. Jangan dibaca falyad'u nadiyah. Jangan. Harus dijelaskan alirannya falyad'u nadiyah, seperti itu. Dan qalqalah dalnya juga harus jelas. Jangan seperti ini. Jadi qalqalah di tengah kan sughra namanya. Itu harus diringankan, jangan seperti ini. Falyad'u nadiyah. Jadi seakan-akan kayak berhenti. Falyad'u nadiyah. Jangan. Artinya pantulan dalnya itu di ujung langsung ke ain. Jadi tidak ada jeda, potongan di situ tengah-tengahnya. Jangan seperti ini. Falyad'u nadiyah. Jadi kayak berhenti sejenak. Harusnya pantulan dengan huruf ainnya itu tetap
apa yang nggak ada jarak lah, langsung falyad'una yad'u bukan yad'una seperti itu. Jangan berhentilah mengalir itu. Betul. Ya? Okay. Kalau tetap dia mengalirkan dengan ainnya itu jangan sampai terputus. Itu ya, hati-hati di pantulan dal dan huruf ainnya. Kemudian berikutnya sanada'uz zabaniyah. Berikutnya fokus pada za. Zai itu merupakan huruf yang sifatnya shafir. Kita harus ngalirin tuh, disertai desisan yang kuat. Sanada'uz zabaniyah. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada ain. Kalla la tuti'hu. Nah, tuti'hu itu harus dialirkan ainnya. Hati-hati, tuti ya, bukan tuti. Ya, kalau tuti berarti taknya dua. Ini ta dan huruf to. Jadi hati-hati. Wasjud. Ada sin mati maka alirkan. Jangan seperti ini. Kalla la tuti'hu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya sinnya terlalu cepat. Sin itu harus dialirkan dulu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, pantulannya juga qafnya jangan sampai terputus. Makanya ayat ini nih akan menjadi sebuah PR atau praktek bagi kita dalam menjelaskan aliran dan pantulan. Jadi kalau pemirsa lagi latihan nih, bagaimana cara mengucapkan qalqalah dan aliran, nah di ayat ini sudah mencakup semuanya. Artinya bisa kita coba di ayat tersebut untuk melatih agar sifat-sifat yang mantul dan yang mengalir itu kita bisa jelaskan dalam bacanya. Itu saja pertemuan kita kali ini dalam pembahasan tahsin Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada surah berikutnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Selesai saja untuk surat Al-Alaq ya. Betul. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kita akan perdengarkan ya bacaan Quran yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini, dan masih ada kesempatan waktu ya buat teman-teman yang mau memperdengarkan bacaan Qurannya. Silahkan dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943. Kita akan coba perdengarkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. Sudah. Baik. Ya, tafadhol. Ya, alhamdulillah, masyaallah, barakallahu fi. Bacaannya bagus, tenang ya. Ditingkatkan lagi, masyaallah. Yang penting adalah ketenangan dalam bacaannya itu sudah bagus ya. Tinggal ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu adalah ini. Dalam membaca mad asli, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam kitab yang pernah mengatakan, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wahu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunil hurufu tujtalab bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun. Beliau mengatakan bahwa mad itu kan ada dua. Ada mad asli, ada mad far'i.
Bisa kita maknai mat asli itu adalah mat yang dibaca 2 harokat saja. Adapun mat far'i adalah mat yang dibaca aktsaru min harakatain. Ya, yaitu lebih dari 2 harokat. Nah, sehingga tadi itu yang menjadi poin yang harus diperhatikan adalah dalam membaca mat asli. Mat asli itu kan ya artinya mat itu sendiri ya. Alif sebelumnya huruf berharokat fathah, ya mati ada huruf sebelumnya apa? Kasroh, waw mati sebelumnya adalah dhammah. Tadi ada berarti semuanya ini enggak, ada dua mat yang memang terlalu panjang. Yang pertama adalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum bayyinah. Nah, di situ ada kitab ya. Fiha kutubun qayyimah. Di situ kafaru dulu. Kafaru, di kafaru itu ra-nya itu ditebalkan terlebih dahulu. Ya, huruf ra-nya harus ditebalkan terlebih dahulu pada ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru, bukan kafaru. Kalau kafaru itu masih tipis, belum dinaikkan itu pangkal lidahnya ya. Kemudian yang kedua adalah tulisan kitab ya, bacaan kitab. Di situ kan kafaru min ahlil kitab. Tadi itu terlalu panjang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal. Nah, tadi kepanjangan. Harusnya 2 harokat saja. Dan juga tadi di illa. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim. Nah, itu kepanjangan. Itu ya, jadi di 2 itu, yaitu ketika tadi fathah dan ketika untuk mat asli. Kemudian berikutnya adalah tadi shinnya ya. Shinnya ini kayak sin. Yang tadi apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, tadi dibaca wal musyrikin. Kurang mengalir, betul. Kurang ngalir, bukan kurang ngalir ya. Sama tengah lidahnya nggak naik. Kan makhrajul shin itu kan di tengah lidah, sehingga itu kurang naik ya. Itu yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan bacaan tadi mengenai mat asli saja, yaitu dibaca 2 harokat ya kadarnya, jangan dibaca lebih. Kemudian ketebalan huruf ra ketika dhammah ya. Dan berikutnya adalah tadi shinnya. Shinnya itu masih menyerupai huruf sin. Sama tadi terakhir ya, mungkin yang az-zakah, mungkin sepertinya karena nggak kuat nafasnya. Itu saja, barakallahu fi. Iya, ini lagi-lagi nih Ustaz, pengaturan nafas ya, khususnya memang di surat Al-Bayyinah ini seringkali kita betul terjebak ya, sehingga kita mau bingung nih mau berhenti di mana ya. Ini buat pembelajaran anak kecil juga kan, saya sudah sering sampaikan juga ya, kalau buat anak kecil lagi hafalan gitu ya, baca surat Al-Bayyinah kayaknya nggak kuat gitu, nggak, dan memang nggak bakal kuat gitu ya. Karena orang dewasa aja kan nggak bisa, ada ya, banyak yang nggak kuat gitu ya. Betul. Itu gimana secara pengaturan nafasnya, baiknya berhenti di mana gitu ya? Ya, jadi kalau membahas mengenai nafas, memang tidak semuanya itu bisa panjang ya. Tidak semuanya bisa atau tidak. Nah itu. Jadi untuk mengenai pernafasan memang ada cara agar nafas itu panjang. Biasanya menarik nafas, taruh di perut, ditahan di perut. Itu untuk apa namanya, menguatkan panjangnya nafas ya dalam bacaan. Cuman kan nggak selama kita seperti itu. Artinya kan nggak cara yang gampang aja berhentinya di mana, itu aja kan. Nah, memang pada umumnya kita bisa berhenti di hunafa itu. Jadi contohnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, cuman hati-hati di situ ada hamzah, harus kita hentak. Hunafa. Sebab kalau kita baca hunafa, kalau kita baca itu nggak ada hamzanya. Ya, ini ada hamzah, dan hamzah memiliki sifat syiddah. Syiddah itu kalau bahasa sayanya itu rem mendadak. Gitu ya. Hunafa. Nah, karena rem mendadak itu pakem remnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa di situ. Kemudian nanti itu kan waqaf ya, berarti ya berhenti ya.
Nah, kalau waqaf itu kan pasti ada ibtida. Oke. Ibtida itu memulai. Nah, mulainya di situ lagi. Karena kalau kita maksakan juga jangan. Khawatir nanti nggak sempurna. Khawatir tidak sempurna, jadi lebih baik kita ambil saja yang tadi berhentinya. Itu saja, Pak. Oke, baik. Satu lagi, Ustaz, tentang tadi pembahasan kebetulan pas bahas surat Al-Mursalat tadi ya, Ya. di ayat yang ke-20, alam nakhluqukum. Di situ kita nggak menyoroti ininya ya, idgham mutaqaribain ya. Tetapi di ayat yang sebelumnya itu ada huruf na, nun ya, ketemu dengan kho. Dalam hal ini kho itu kan kita tahu tebal, Ustaz ya. Ya. Tapi kita kadang terjebak karena kita fokus di tebalnya sehingga bacanya menjadi nakhluqukum. Iya. Itu gimana secara penanganannya atau antisipasinya supaya kadang kalau kita pengen fokus ke nunnya malah jadi kho-nya nggak Iya, tebal gitu ya. betul. Kalau kita fokusnya di tebal, nunnya malah ke bawah tebal gitu. Betul. Gimana itu, Ustaz? Caranya, Ustaz? Ya, untuk mengenai tipsnya ya, yang pasti adalah yang pertama kita harus mengenal dulu mengenai huruf itu, baik dari sisi makhraj dan sifat. Oke. Itu pasti. Agar kita bisa membedakan bahwa sebab kita kan dalam membahas makhraj itu kan berarti melihat dari sisi pengucapan hurufnya. Adapun sifatnya kan itu membahas mengenai mana yang tebal dan mana yang tipis. Kan seperti itu. Sehingga kita faham di mana ranah yang memang diperlukan kita untuk menebalkan huruf dan di mana ranah yang kita harus tipis gitu loh. Dan ada ranah di mana dalam kondisi dia itu kadang tipis, kadang tebal. Kan seperti itu. Itu tipis yang pertama. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah biasanya problem atau kejadian semacam tadi, yaitu mungkin menebalkan nunnya ya, dikarenakan huruf kho. Jadi biasa kalau saya katakan itu nunnya itu kena syubhat. Iya. Syubhat ketebalannya huruf kho. Iya. Nah, itulah makanya hati-hati. Terkontaminasi. Jadi harus hati-hati. Artinya untuk tips berikutnya adalah biasanya saya itu ini bukan merupakan kewajiban ya, akan tapi merupakan cara untuk meminimalisirkan paling tidak, yaitu ini ketika membaca huruf tipis itu agak ditarik, agak senyum mungkin ya. Alam nakh, nakh. Sebab kan kalau kho itu kan hubungannya bukan di sini, tapi hubungannya di dalam sini, tenggorokan dengan pangkal lidah. Alam nakh gitu. Makanya kan sebab kalau dia nggak menggerakkan bibir itu nanti dikhawatirkan akan masuk alam nakhluqukum nakh. Nah, ditarik saja. Alam nakh jangan nakh. Nah, itu. Jadi memang banyak sekali bacaan orang-orang yang tidak menggerakkan bibir. Memang ada kalau kita lihat mungkin itu bagaimana dengan syekh-syekh yang Timur Tengah ya? Betul Timur Tengah ya. Memang mereka lahjah mereka. Iya. Kalau kita kan memang perlu ada usaha gitu loh. Ada pergerakan gitu ya. Iya. Beda memang Perlu belajar. Perlu. Memang saya waktu itu bagaimana? Memang ketika saya lihat memang nggak bergerak gitu ya. Nggak bergerak Ya ya, mungkin bibirnya. memang lahjah mereka gampang. Bisa gitu ya. Udah terbiasa lah. Kalau kita kan nggak. Iya. Cuman insya Allah kita juga bisa. Artinya untuk tahap awal itu kita harus menggerakkan. Gunanya untuk tadi agar tidak jatuh dalam kesalahan tadi. Jadi agak ditarik saja. Artinya bibir ini gerak. Alam nakhluqukum nakh. Nah, jangan nakh. Nah, kayak apa ya? Datar lah mungkin bahasa kita ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus mengetahui pengetahuan mengenai makhraj dan sifat. Kedua, sering menggerakkan bibir. Kadang ada tipe orang yang memang baca itu mingkem. Istilahnya mungkin seperti itu ya. Iya. Malas gerak gitu loh. Nah, jadi digerakkan saja ketika ayat a. Karena sebab kalau kita baca nah nggak jelas. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, harus dijelaskan a u. Itulah makanya ada pembahasan mengenai itmamul harakat, yaitu menyempurnakan huruf itu dengan harokatnya. Kalau fathah kata ulama yatim wal maftuhu bil fathi fahmi, dibuka a. Kalau kasrah adalah wadun khifadin bin khifadin lil fa inkhifad, ini ke bawah rahang i. Kalau dhamma wa kullu madmumin fal yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, dengan kita memonyokkan bibir u. Sebab beda antara u dengan u. Iyyaka na'budu wa iya, beda dengan iyyaka na'budu wa iya. Itu. Jadi
makanya ketika saya mengajar, terutama mengajar ummahat atau siapapun, itu kan kita kan ditutup tirai. Iya. Kadang yang bertanya, bagaimana Ustaz bisa membedakan gitu loh. Asli dengan sauti dengan suara juga udah cukup. Oke. Sudah cukup dengan pendengaran. Ya bahkan kami memiliki kisah dari istri saya gitu ya, yang ada seorang syekhoh yang dia itu Masya Allah, si santriwatinya ini mengambil ijazah Quran dalam kondisi syekhohnya sambil masak. Masya Allah. Artinya dengan suara juga cukup tanpa kita melihat bagaimana mulut bibirnya gitu ya. Kadang kan ada yang seperti itu gitu. Kita harus melihat bibir, tidak. Hasilnya cukup dengan pendengaran juga bisa. Karena kejadiannya seperti itu ya. Tidak harus melihat. Nah itu makanya alhamdulillah dengan suara terdengar iyyaka na'budu dengan budu minasyaiton ihdinas beda nggak? Beda. Itu yang benar jangan monyong. Jangan monyong. Masya Allah. Betul sekali. Iya. Itu karena memang selama ini kita diajarkan ya misalnya baca itu katanya harus monyong gitu ya. Betul. Tetapi untuk belajar itu cukup memudahkan sih Ustaz kalau kita memonyongkan. Betul gitu. sekali. Tapi kalau kayak udah tarafnya kayak Ustadz gitu ya, itu ini ya, maksudnya nggak perlu monyong pun kita bisa melihat itu fase gitu. Betul. Insya Allah. Itu juga mungkin yang terjadi ketika kita melihat bacaan-bacaan Quran dari Syekh di Timur Tengah Ustaz ya. Itu memang benar kata Ustaz tadi, jadi kayak nggak bergerak bibirnya gitu ya. Benar ya. Bisaan gitu. Bisaan ya, memang lahja mereka mungkin ya. Gitu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang hakikatnya seperti itu ya, tidak perlu memonyongkan gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Iya, karena memang secara dalil tidak ada hubungannya dengan monyongnya bibir. Oke. Cukup dengan kita bagaimana menerapkan makhraj itu dengan benar. Itu aja. Kan sebab yang menjadikan dia tebal atau enggaknya kan ya sifat itu. Kayak misalnya shin, kenapa shin itu harus dimonyongkan? Memang ada beberapa ulama membolehkan. Cuma kalau kita melihat dari dalil yang ada, artinya rujukan yang ada, itu kan shin itu kan keluar dari lidah. Tidak ada hubungannya dengan bibir, maka cukup cukup naikkan tengah lidahnya aja. Nggak usah karena kalau ini kan monyong. Iya, harusnya kan tidak ada hubungannya. Ihdinas nggak usah. Ihdinas. Ihdinas. Udah. Seperti itu.